Singkatnya, seorang mukmin wajib percaya di dalam hatinya Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat kaunuhu qadiran, keadaan Allah zat yang kuasa. Bagaimana tuh kuasa-kuasa tuh? Kita orang kudu ada di hati kita kemantapan iman bahwa Allah bisa ngerjain yang belum ada menjadi ada, yang ada menjadi tidak ada. Apa saja semuanya dikuasai Allah yang bersifat kaunuhu qadir. Ya Rabbi bil Mustafa ballighna qasidana wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman 36. Warabi'ata asyarata kaunuhu qadiran. Adapun sifat wajib Allah yang ke-14, yaitu kaunuhu qadiran, keadaan Allah yaitu zat yang kuasa. Wa maknahu annahu ta'ala qadirun ala fi'li kulli syai'in mumkinin. Adapun maknanya yaitu bahwasanya Allah Ta'ala itu kuasa atas mengerjakan segala sesuatu yang mungkin. Fala yahtaju ila i'anatin, maka tidak butuh oleh Allah kepada bantuan orang yang membantu. Bal mata arada syai'an fa'alahu, bahkan kapan-kapan menghendaki oleh Allah akan sesuatu, maka mengerjakan oleh Allah akan sesuatu itu. La yamna'uhu anhu mani'un mutlaqan, tidak menghalang-halangi akan Allah dari sesuatu itu oleh yang menghalangi secara mutlak. Wa yastahilu alaihi kaunuhu ajizan, dan mustahil atas Allah oleh keadaan Allah yaitu zat yang lemah. Wa daliluhu dalil qudrati, adapun dalilnya kaunuhu qadiran, yaitu dalil yang ada pada sifat qudrah. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, singkatnya, seorang mukmin wajib percaya di dalam hatinya Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat kaunuhu qadiran, keadaan Allah zat yang kuasa. Bagaimana tuh kuasa-kuasa tuh? Kita orang kudu ada di hati kita kemantapan iman bahwa Allah bisa ngerjain yang belum ada menuju yang belum ada menjadi ada, yang ada menjadi tidak ada. Apa saja
semuanya dikuasai Allah yang bersifat kaunuhu qadir. Dalam hal mengadakan, Allah tak butuh bantuan. Tidak. Dalam hal mengadakan, Allah tak butuh bantuan. Allah mencipta sebab karena dia musabbib, yang mencipta sebab, media. Mencipta manusia, Allah tak butuh bantuan. Maka ada Adam, lahir ke jagat raya, tak ada bapak, tak ada ibu, bisa. Allah mencipta manusia, ada bapaknya, ibunya nggak ada. Contohnya Hawa dari Adam. Siti Hawa tuh dari Nabi Adam, dicipta dari tulang rusuk. Sebelah kanan, sebelah kiri? Hah? Sebelah kiri. Tulang rusuk sebelah kiri dicipta. Makanya tulang rusuk laki-laki kurang satu sebelah kiri. Kalau pengen gagah laki-laki, baru jalannya petang-tang petenteng kalau dikasih golok. Di sebelah mana taruhnya? Kiri. Bawa pistol. Di mana? Kalau udah bawa pistol, udah gagah. Siapa aja pengen didor aja dia. Kurang. Karena tulang rusuk yang kiri dicipta buat perempuan. Kenapa perempuan dicipta dari tulang rusuk, bukan dari kaki? Karena bukan untuk diinjak-injak dan dihinakan. Kenapa bukan dicipta dari tulang kepala? Karena perempuan bukan untuk jelek-jelekin laki-laki, bukan menghintam dan menindas. Kenapa dicipta dari tulang rusuk? Tulang rusuk itu dekat hati, untuk disayang, untuk dikasihani. Itu perempuan. Tulang rusuk dekat hati, sebelah kiri, maka disebut belahan jiwa. Belahan jiwa. Mati bininya, ya udah, jiwanya tinggal sebelah. Gila. Itu begitu. Allah mampu menciptakan manusia ada ibu tanpa bapak, itu Nabi Isa. Dan Allah mampu mencipta manusia ada ibu, ada bapak. Contohnya kita. Maka Allah bisa mencipta tanpa sebab, sebagaimana Allah juga mampu mencipta dengan sebab. Ngasih orang sehat bisa tanpa sebab, tanpa obat bisa. Sebagaimana Allah bisa nyembuhin dengan obat. Semuanya Allah yang bisa. Bisa menularkan, bisa. Sebagaimana Allah bisa juga tidak menularkan. Kaunuhu qadiran adalah sifat Allah. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi kuasa Allah. Nggak ada. Dari sana muncul kesadaran punya kita kaunuhu ajizan. Keadaan kita lemah. Kalau kita, buat Allah mustahil. Keadaan Allah lemah buat kita sifat dasar kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia dicipta dalam keadaan lemah. Kita orang ini lemah, tidak ada yang hebat. Tak ada. Yang hebat itu tak ada. Mana kita orang bukti lemah? Satu,
Kalau kelilipan bisa niup sendiri enggak? Kalau kelilipan bisa niupin mata sendiri enggak? Bisa. Hah? Bisa enggak? Hah? Bisa enggak? Enggak bisa. Itu menunjukkan lemah. Lah niup mata sendiri aja enggak bisa, bagaimana yang lain? Lemah. Mana bukti lemah? Tak bisa cium sikut sendiri. Coba dulu. Iya enggak bisa. Lemah namanya. Udah ada dua aja. Manusia tuh lemah. Nggak ada yang hebat. Yang hebat itu Allah. Jadi kita orang ini lemah. Udah sifat dasar kita. Kenapa kita dikasih lemah? Biar ada zat lain yang kuat, hebat, kuasa. Itulah Tuhan. Lemah. Manusia tak ada yang kuat. Lemah. Begitu. Lemah manusia. Nggak ada yang hebat, nggak ada. Tak layak dia sombong di muka bumi. Lemah. Manusia itu lemah. Yang kuasa Allah. Maka si lemah ini jangan punya gaya melangit. Lemah, kata orang Jawa yo, asale menuso lemah. Ojo ngelangit. Kudu ngaso, kata orang Jawa. Kita orang ini lemah. Allah tuh sifatnya kaunuhu qadiran, kuas ngadain yang belum ada menjadi ada. Bis contoh, ngadain gigi bayi yang baru lahir. Allah ada nggak dokter yang bisa munculin gigi bayi baru lahir? Hah? Nggak bisa. Ada nggak dokter yang bisa nyembuhin? Hah? Ada nggak? Hah? Nggak ada. Bisanya apa? Ngobati. Yang nyembuhin Allah. Kenapa dokter nggak bisa nyembuhin? Lemah. Kenapa lemah? Hah? Enggak punya kaunuhu qadiran. Kenapa enggak punya kaunuhu qadiran? Bukan Tuhan. Dokter mau lemah. Ada yang bilang berobat mau rumah sakit onot. Wih, cakep. Pada sembuh kalau di sono. Saya jawab, Pak, itu rumah sakitnya ada ruang jenazah enggak? Ya ada. Ya itu mati. Dokternya aja banyak yang mati. Dokter. Berarti dia lemah. Yang kuasa Allah. Yang kuasa Allah. Yang kuasa tuh Allah. Nggak ada yang hebat. Nggak ada. Lemah manusia mah. Yang kuasa Allah, maka sandarin ama yang sifatnya kaunuhu qadir. Lemah kita, ya Allah. Ada orang petang-tang peteng-teng katanya jagoan. Waduh, kalau dia mah jagoan banget di kampung, nggak ada lagi. Tiada tandingannya. Saya tanya, benar? Waduh, boleh tanya sama orang. Saya tanya, itu yang katanya jagoan tuh kalau sakit gigi nangis nggak? Nangis. Ya, gimana? Itu bukan jagoan. Kalau begitu sama sakit gigi aja apa? Nangis. Lemah itu mah. Nggak ada yang hebat. Merasa hebat, iya. Itu mah sifatnya nafsu. Tapi zat dirinya lemah. Tidak ada yang hebat. Yang hebat Allah. Maka si lemah nih, jangan minta bantuan sama yang lemah.
Ada orang miskin ngemis ke rumah orang miskin. Benar apa salah? Hah? Salah. Yang benar kemana? Orang kaya. Maka kita makhluk nih kalau mau ngemis sama Allah. Jangan ngemis sama makhluk. Hah? Yang maha kaya. Gedor pintu depan, pintu belakang, pintu samping, ntar juga dibuka. Kita makhluk nih lemah. Yang hebat Allah. Jangan gak nyandar sama Allah. Rugi-rugi. Kalau nggak nyandar sama Allah, paling banter hidup di dunia paling 60 tahun, 70 tahun. Habis itu mati. Mana gelar doktornya? Nggak ada. Mana gelar syekhnya? Nggak ada. Mana gelar profesornya? Nggak ada. Baru aja dia nyawanya lepas. Jenazahnya di mana? Jenazah nggak ada. Profesornya nggak ada. Yang kayak begitu nggak perlu dibanggain. Gue ini dokter loh. Ya Allah, dokter lo, dokter, profesor aja mati. Nggak ada yang hebat. Manusia nggak ada. Makhluk semuanya. Kita orang lemah. Lemah. Nggak ada yang hebat kita. Yang hebat Allah. Maka kita kudu bangga dan gembira luar biasa. Punya Tuhan sifatnya kaunuhu qadiran. Sehingga kita lemah tak perlu takut. Punya Tuhan yang kuasa, yang maha hebat segala-galanya. Tak ada yang mustahil di mata dia. Kita miskin, bisa aja dia kasih kaya. Kita kaya, sombong, bisa dihabisin sama Allah. Ya Allah, tadinya raja kontrakan di mana aja kontrakan dia. Sekarang kontrak, ada nggak yang model begitu? Banyak nggak? Allah mah kuasa. Kuasa. Anak petani bisa jadi presiden, bisa nggak? Bisa. Contohnya Cing Harto. Emang cingnya? Ya begitu. Begitu. Tukang mebel aja bisa jadi presiden, bisa nggak? Bisa. Contohnya? Iya begitu. Allah Maha Kuasa. Jadi jangan pesimis, duh kita ini gimana ya. Enggak, udah kita gimana-gimana, Allah yang kuasa. Mantepin. Jangan sampai kita banting tuh obat. Kita banting obat tai doang, menang mahal 2 juta, sembuh orang. Ya emang ini mau kagak bisa nyembuhin, yang bisa nyembuhin Allah. Jangan gantung sama makhluk. Otak kita ini jangan diisi duit mulu, jangan. Enggak ketemu kebahagiaan. Yakin. Duit itu makhluk. Duit itu ciptaan Allah. Karena dia ciptaan Allah kayak kita. Kita lemah enggak? Duit juga sama lemah. Maka kita jangan kejar-kejar yang lemah. Yang kejar-kejar yang nyiptain. Begitu. Sehingga bagus ya aja hubungan kita sama yang nyipta duit. Biar yang nyipta duit itu kasih nurut tuh duit sama kita. Caranya banyak. Duit itu kayak ayam, saudara. Duit kayak ayam. Tahu ayam nggak? Hah? Kakinya 3 apa 4? 4. Oh 2, baik. Takut gak tahu doa. Ada orang di Karangtengah ini pengen nangkep ayam. Caranya ada 2 orang punya cara. Yang pertama si A, itu ayam dikejar-kejar, sampai lompat pagar orang, kejar lagi, sampai dia jatuh bungsut-bungsut, luka, berdarah-darah, belum kena-kena, dikejar kemana-mana. Kurang cerdas. Si B mantap, pengen menangkap ayam, dia pakai menir, ditaburin. Tahu menir nggak?
pakai beras, taburin. Kalau ditaburin gak usah dikejar ayamnya. Nah, cerdas. Maka kalau Jumat tuh ada kotak amal tuh, itu namanya ember tempat naburin. Jangan pakai pura-pura merem ada kotak amal Jumat. Subhanallah, 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 subhanallah. Sampai khusuk loh. Melek lewat alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, ndak ngerti. Taburin. Namanya cerdas. Cerdas. Kata ayam ngomong begini sama si B, kau cerdas. Sebab kata Tuhanku, berbagilah. Dengan berbagi mendatangkan banyak dibagi oleh Tuhan yang maha membagi-bagi. Ayam bisa nyeramain kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hebat. Allah kuasa. Kuasa. Nggak ada yang namanya penyakit nggak bisa dihilangin. Ada. Nggak ada rumusnya. Di mana ada gembok, mesti ada kuncinya. Mau beli gembok yang nggak dikasih kunci, mau nggak? Kagak. Bila gemboknya dari Allah, kuncinya di Allah. Itu rumus hidup. Jangan gemboknya di Allah, nyari kuncinya di bukan Allah, tambah nggak ketemu sama Allah. Kita mah makhluk lemah. Allah mah kuasa. Ada orang safety banget, pakai masker, pakai lagi yang ininya apa namanya nih, face shield, baik. Jauh kayak pejabat-pejabat tuh kena juga, diparanin sama siapa? Corona. Padahal dia udah rapat begitu. Kok bisa? Allah mah kuasa. Jadi gantungannya sama Allah. Gantungan sama Allah. Jangan nama makhluk. Biar tenang hidup. Kita orang makhluk lemah, tak ada daya, tak ada upaya. Yang punya daya, yang punya upaya, yang punya kudrat, yang punya kaunuhu qadiran, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melemah, jadi hidup biasa aja. Jangan sok kuat, lemah. Kita jadi manusia kudu duduk pada derajat manusia. Jangan mengambil hak Tuhan menjadi tukang vonis orang. Bid'ah ini mengapa? Tidak usah. Karena kita lemah, terus dekati Allah biar dikasih kuasanya sama kita. Biar mantap. Itu yang bikin kenyang, bukan makanan. Allah yang punya sifat kudrat, kaunuhu qadiran. Itu yang mencipta kenyang. Makan mau sebab doang. Malaikat enggak makan, dikir doang kenyang. Dikir doang bisa. Dan banyak hamba-hamba Allah jarang makan, kenyang. Ada juga hamba Allah yang makan mulu, kurus badannya, padahal makan sehari 7 kali. Apa karena banyak cacing ya? Iya begitu dah. Contoh Samson Betawi.
sebakul kurang. Itu begitu. Jadi Allah Maha Kuasa. Jadi yang nenangin itu bukan duit, Allah. Jadi kalau pengen cari ketenangan, sama Allah. Allah yang mencipta ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan ingat kepada Allah, hati jadi tenang. Maka bila kita galau dalam hidup kita, bila kita bingung dalam hidup kita, bila kita stres dalam hidup kita, bila kita gundah gulana dalam hidup kita, obatmu bukan psikolog, bukan psikiater, bukan dokter jiwa. Kegundahan itu karena kau kurang mengingat Allah, kurang sadar bahwa ada Allah dalam hidupmu, kurang menyadari dengan penuh keinsafan kau butuh Allah. Yang mencipta ketenangan adalah Allah. Ada orang duitnya banyak stres, ada. Ada orang yang nggak punya duit stres, banyak. Banyak nggak? Banyak. Jadi kuncinya Allah. Biasa aja. Dari dalam hidup ini, bagaimana hati harus tenggelam pada lautan kemahakuasaan Allah. Bagi si lemah, kita mah tak berdaya. Allah Maha Kuasa, saudara. Antara mata batin dan mata lahir. Ini menarik buat dikaji, saudara. Mata batin, mata lahir. Mata batin itu adanya pada jantung, kolbu, hati kata kita orang. Kolbu. Kolbu itu jantung, bukan hati. Kalau hati liver, cuman hati kita tuh dari bahasa Inggris, heart gitu, bukan dari hati bahasa Indonesia. Jantung kita itu, hati kita itu dari darah, seluruhnya darah, dibekukan oleh Allah. Tapi walaupun darah, saudara, bila terluka, maka keluar dari mata ini air. Hati itu dari darah, tapi kalau terluka keluar dari mata air, bukan darah. Bisa. Badan kita ini, badan raga ini, isinya adalah air. Mana-mana 2/3-nya air. Kita struktur badan kita air, badan ini. Tapi kalau kegores keluarnya itu kuasa. Tuh kayak begitu. Jadi gantungin sama Allah, jangan gantungin dengan zaman. Waduh, nih zaman susah. Kata kita, teman kita cerita, habis ngomong gitu, alhamdulillah saya habis kebeli mobil Mercy. Loh, susah. Nyalain zaman, dia kagak habis beli Mercy. Ini zamannya sama zaman kita. Karena kita persepsi kepada Tuhan keliru. Kita gunakan nikmat Allah, akal nikmat Allah, kurnia Allah, digunain buat ngeluh, susah. Yang keluar. Kalau mau ngeluh apa aja bisa dikeluhin. Kalau mau ngeluh ada aja. Kalau mau dibikin ribut nih kita sama bini, ya Allah, bisa 24 jam isinya ribut mulu, bener nggak? Iya, tuh dia nyengir-nyengir yang belakang nih. Benernya kenceng lagi, tapi harus belajar.
untuk mengenal Allah yang bersifat kaunuhu qadiran, biar dilebarkan hati kita, biar dilebarin. Kalau hati itu lebar enak, masalah besar jadi kecil. Tapi kalau hati itu sempit, yang kecil aja jadi gede, bikin nyesek. Karena itu larilah kepada Allah, jangan tidak lari kepada Allah. Kita hamba lemah, Allah bisa. Rumus hidup itu nggak kayak pohon duren buahnya rambutan buahnya rambutan. Kesemek, tahu kesemek nggak? Buahnya kesemek, itu pohon. Kita enggak. Bapak kita miskin, kita bisa kaya. Optimis. Bapak kita kaya, kita bisa jatuh miskin, bisa. Kita enggak boleh sombong, ini hidup. Makalah kita jadi hamba harus sadar ajiz sifat kita. Kaunuhu ajiz sifat kita. Pelan-pelan Allah beri kita kuasa berproses. Lahir nggak bisa jalan, dibuai. Tapi kalau kita sadar diri kita lemah, ini menghasilkan 5 seter, 5 cahaya. Kalau ada sadar dalam jiwa kita kalau kita ini makhluk lemah, benar-benar lemah, maka ada 5 cahaya yang muncul. Kalau sadar, sadar tuh bukan dari mulut, dari jiwa. Keyakinan yang mantap Allah kuasa, kita lemah, menghantarkan kita memunculkan 5 macam cahaya. Yang pertama, tidak begitu pusing urusan rezeki. Tidak pusing. Lihat bocah yang sadar dia lemah. Ini udah tanggal likuran, mau lebaran. Dia pusing gak mikir mau lebaran belum punya baju? Hah? Pusing gak? Kenapa gak pusing? Sadar ada yang kuasa memberikan dia kasih sayang. Loh, kalau kita punya kayak begitu, tenang hidup kita. Ada Allah yang kuasa. Tugas kita berikhtiar, bukan dapat. Allah kuasa. Kaki 1000 aja, kaki 1000 kan nggak bisa lari. Kalau kakinya 1000, yang 2 aja bisa lari ya kan? Masih makan sudah. Masih makan. Tenang hidupnya, tidak memikirkan. Jadi yang namanya rezeki selalu ngikutin kita. Rezeki nggak bakalan lari. Kalau orang masih hidup, yakini rezekinya masih ada, masih banyak. Jangan stres. Dagang kita lagi menurun, jangan stres, masih hidup, masih rezeki masih banyak depan. Begitu kuncinya. Orang hidup, anak lahir, nih gimana? Jangan gimana, hidup ada rezekinya. Hidup. Kita ini makhluk lemah, ada Allah, jangan sampai hilang. Hidup. Lihat tetangga kita bingung mikirin anaknya, bingung-bingung sekarang udah ngawinin. Padahal bingung, udah gede. Gimana kalau dia yakin? Begitu. Kan anak kita nggak mau tuh pakai Levi's,
jin, baju-baju yang mahal kagak, babaknya aja mamaknya yang gaya-gayaan. Ya Allah, orang biasa, kondektur, jajannya ke mall, yang direktur aja di pasar malam belanjanya. Lah kan kita gaya-gayaannya kita ini, anak kita mau dipakai baju apa kayak enggak ini, kitanya aja yang ngajarin manja. Akhirnya anak kita manja. Anak siapa ya? Anak siapa lagi, kan bapaknya kita. Aduh. Kedua, saudara, kalau kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat kaunuhu qadiran, kesadaran di hati kita bahwa kita makhluk lemah, dan sifat kita adalah kaunuhu ajizan, keadaan kita orang yang lemah, tidak akan menyimpan masalah dalam hati. Lihat anak kecil, dia habis diomelin sama mamanya, biasa aja, enggak ada disimpan. Ini orang tua kita ngomel-ngomel mulu ini, gitu. Enggak, malah makin dekat, dia makin dekat dia. Itu cakep dia, sadar. Nggak kayak kita dikasih penyakit makin jauh dari Allah. Ke masjid kagak, udah ke masjid renggang. Kita nyari udara segar, mulutnya ditutup pakai masker, olahraga. Udara segar dari mana? Dari mulut ngos-ngosan, mana habis makan pete lagi. Coba tuh, yang enggak. Maka anak kecil itu prinsipnya sadar. Bagaimana orang yang yakin kaunu ajizan, itu yang ditulis di moto Pegadaian. Apa tuh? Mengatasi masalah tanpa masalah. Itu orang yang kaunu ajizan tuh. Tapi kalau itu tulisannya doang, sebab mengatasi masalah nambah masalah. Kalau itu mah tuh tulisannya isinya begitu. Kalau kita enggak, mengatasi masalah tanpa masalah. Maka anak kecil itu enggak pernah menyimpan dendam dalam hati. Nggak ada. Ini habis ribut nih pagi, bocor palanya, main gundu ditimpuk, bawa ke dokter, jam 10 udah akur lagi. Begitu enggak? Ya Allah, tuh bocah. Kenapa? Yakin lemah. Ada Allah yang kuat, yang bisa mengatasi masalah. Udah kita nggak usah, biarin Allah aja. Bocah, mantap. Nggak kayak kita, tidur sama bini, aduh pantat mulu, ya Allah, sampai seminggu. Aduh pantat, mau ngapain? Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Kagak ada. Mau ngapain? Kenapa bang? Iya, enjoy aja, kata orang tua kita aja bilang enjoy aja, udah, bikin tenang aja dah, jangan dibikin masalah. Udah, gitu. Dibikin enak aja. Lihat itu petani, ya Allah, dibawain sama bininya nasi sama sambal doang, makan di tengah sawah di Galengan. Ya Allah, ya Rabbana Karim, mohon maaf banget, mana sampingnya ada orang, tapi dia makan, masya Allah, nikmat sampai nambah. Minum aja teh doang tuh, nggak ada gulanya lagi, sampai ya Allahnya itu loh, nikmat banget. Nggak kayak kita, makanan segala macam ada, nggak dicolek. Emang apa? Nggak boleh sama dokter, nggak boleh sama dokter, nggak boleh sama dokter. Yang boleh nasi aja sama garam. Ya, itu mah orang susah. Mau ngapain hidup kayak begitu? Susah, jangan dipiara. Udah tahu zaman dulu, zaman kecil susah. Makanan apa aja boleh. Makan apa aja boleh. Cuman orang punya duit. Dulu makan apa aja boleh, tapi nggak punya duit, cuman kepengen doang. Sekarang alhamdulillah duit punya, makanan apa aja
Ora boleh. Apa nggak susah terus tuh hidup? Kecil susah, udah tua capek-capek ngumpulin duit susah. Aduh. Balik sama Allah biasa aja hidup. Emang apa? Nggak makan durian? Takut mati? Ya Allah, yang agak makan durian aja mati. Biasa aja hidup, biasa aja, jangan dibikin susah. Mau ngapain? Mumpung ada duit makan, kata orang tua kita dulu. Lihat orang Betawi zaman dulu ya kan, kalau ada duit maksakan, Allah penuh apa aja dah. Kalau nggak punya, sayur bening, ada kacang panjang dikit, seikat kecil, potong-potong, kasih gua garam, airnya ember. Nasi bebas, karena nasi memang punya sawah dulu kan, di kampung di Karangtengah begitu ya, begitu kan. Barata tuh dulunya sawah ya, sawah. Udah nasi bebas, tapi tempe sepotong dah. Ngalamin nggak? Oh iya, berarti orang dulu nih. Tuh begitu tuh. Jangan bikin susah hidup, jangan. Nikmatin aja. Jangan susah menikmati nikmat Allah. Waduh, bahaya. Jangan. Jadi tidak menyimpan masalah dalam hati. Itu orang yang sadar kalau dirinya lemah. Sebab apa? Tuhan mencipta problem. Tugas kita memecahkan, bukan menyimpan. Mencari solusi terbaik, mendekati yang punya kudrat, yang bisa memecahkan problem. Dialah Allah. Balik sama Allah. Jadi makhluk, jangan gak balik sama Allah. Ada cerita menarik. Zaman dulu Nabi Allah Musa alaihissalam, dalam kitab Tuhfatul Mardiyah dijelaskan, Nabi Musa sakit gigi, nangis orang sakit gigi. Ya Allah, apa ini obatnya? Obatnya ini apa ini sakit gigi? Maka kata Allah, Musa, obatnya disebut dah, ada cengkeh campurannya tuh. Ambil aja daun-daunan ini, obatin. Ente minum. Baik ya Rabb. Ambil tuh daun-daunan, diminum, sembuh. Selang setahun, kambuh lagi giginya. Enggak nyari Allah, Nabi Musa langsung aja pergi ke hutan nyari obat daun-daun, diminum, kagak sembuh, malah tambah bengkak. Nanya sama Allah, ya Rob, kok kagak sembuh? Katanya obat ini sembuh. Bukan. Yang pertama itu ente kan mintanya sama saya, bukan nama daun. Daun sebab doang, yang nyembuhin kan saya. Cuman yang kedua kan gak ingat saya, ente langsung aja ke daun, nggak ingat saya. Jadi dianggap daun yang nyembuhin. Makanya saya buktikan ke daunmu kagak, yang nyembuhin saya, nggak saya kasih. Maafin saya Allah, sembuh, minum, sembuh, begitu. Ketiga, orang yang sadar kalau dirinya adalah lemah, dia banyak menangis. Lihat bocah. Bocah itu banyak nangis. Kalau anak kita nangis, emang kerjaan bocah. Kita kalau banyak masalah banyak nangis ama Allah. Nangis ama Allah. Tadarru'. Malam tuh nangis ama Allah tuh. Tangis ya Allah.
Tangis ya Allah. Udah berapa tuh? 4. Cahaya yang muncul, orang yang yakin Allah itu sifatnya kaunu qadiran dan sadar dirinya lemah, dia selalu kalau makan bareng-bareng. Bocah itu kalau makan tidak pernah sendiri. Bocah tuh pengennya bagi temennya. Tuh yang ada di pelit emaknya tuh, jangan bawa keluar. Ya Allah, jangan bawa keluar babanya. Ngajarin pelit, pantas anaknya pelit, kagak ngurusin babanya, salah dia. Bocah tuh kalau makan pengennya bareng-bareng. Enggak kayak kita. Kalau susah bareng-bareng. Kalau senang pengen makan ngumpet-ngumpet. Timbang piringnya aja di-share di grup. Ya Allah, piringnya dong, apa nggak bikin kita ngiler tuh? Ya Allah, enak banget tuh orang makan. Tuh bikin orang jadi ngiler aja. Piring kosong aja yang dipoto. Ada makanannya kek. Waduh. Kalau makan tuh bareng-bareng, kalau makan bareng-bareng nikmat ya anak pondok tuh. Pengen minum teh. Caranya gampang. Nasi sampai gosong bawahnya. Diambil nasi, kan ada keraknya. Kasih air, kun. Ini apa? Teh. Luar biasa. Nikmat. Siapa yang mondok begitu tuh? Tuh. Itu begitu. Udah nikmat aja udah. Makan tuh kalau bareng-bareng nih, tadinya tidak berselera juga berselera. Kalau sendiri itu nggak ada nikmatnya, nggak ada nikmatnya. Nikmat, nikmat. Kelima, bila ada masalah, ada musibah, memilih diam. Lihat bocah, kalau sakit tuh diem aja. Orang tuanya yang bingung. Kenapa ini? Hah? Iya, kenapa bocah ya? Iya, ini begini, disusuin tidak mau, ini apa? Dia diam. Sebab masalah nggak kelar dengan ditangisi. Begitu, dengan teriak-teriak. Apalagi perut lapar, nulis lalu WA, lapar nih, mana kenyang, ke warteg kalau kenyang. Bukan ditulis. Bocah itu diam. Kenapa? Kata bocah, kalau sedang diuji jangan berisik. Orang ujian itu tak boleh berisik. Itu di otak ditaruhnya corona mulu, corona. Jangan berisik. Info yang diinfoin pemerintah corona mulu, corona. Dibilang ujian, jangan berisik. Nanti kalau udah beres, baru tuh anak SMA tuh semprot pakai pilok. Itu udah sukses. Kalau ujian mau jangan berisik. Jangan. Banyak orang yang nulis di medsos keluhan dia, yang komen banyak. Itu bukan karena perhatian, cuman karena pengen tahu doang masalah kita. Nolongin mau kagak. Buat apa? Kita makhluk lemah. Balik sama Allah. Kalau balik sama Allah, kata Allah, Anda sadar aku yang kuat. Kita balik sama Allah. Maka orang bertauhid tak mengenal pandemi. Sebab usahanya selalu berkembang dan bersemi. Yakin kaunuhu qadiran.
Orang yang bertauhid tak mengenal namanya istilah krisis. Sebab apa yang dia usahai selalu Allah munculkan eksis. Kenapa? Mantap sama Allah. Mantap. Kewajiban saya ikhtiar, bukan hasil, urusan Allah. Posting aja kalau kita dagang online. Posting aja. Jangan takut. Masuk lagi di grup. Ih, kurang ajar di masuk grup. Jangan kurang ajar, alhamdulillah. Posting lagi. Haji Mul nih, dagang pot. Ada masuk grup, tulis saya dagang pot. Begitu. Dan cara saya jualan baik, ente beli satu, saya kasih satu. Itulah baiknya saya. Ente beli dua, saya kasih dua. Ente beli tiga, saya kasih tiga. Saya nggak pernah ente beli tiga, saya kasih dua. Saya nggak pernah. Begitu. Gitu. Jadi enak hidup nih, enak. Tapi kepengenan saya ini ngaji tauhid ini jangan sampai ngangguk-ngangguknya di majelis, keluar puyeng lagi. Saya nggak mau ini. Ini kudu dipakai. Ini ngaji nih insya Allah taala harus dipakai biar mantep kita. Kita lemah dah, nggak kuat kita mah, yang kuat Allah. Anal faqir, anad dhaif, antal qadir, antal muqtadir. Malam ngadu sama Allah, saya lemah ya Rabb, saya hina ya Rabb, Engkau Tuhan yang kuasa, Engkau Tuhan yang hebat. Saya lemah ya Allah, saya hina ya Allah, saya hamba-Mu, ciptaan-Mu. Andai pun saya punya kemampuan karena Kau beri, ya Allah, beri saya kemampuan-Mu supaya kaki saya ini bisa berpijak hidup ini. Tangis ya Allah, jangan banyak merem kalau malam melek. Tangis ya Allah. Allah, kita lemah, Allah kuasa. Apa aja Allah bisa, kita tak bisa. Mantepin ini. Fa insyaallah cahaya-cahaya tauhid bila sudah menjalar dalam kehidupan, hidup kita mampu akan menata dan menatap masa depan. Begitu banyak harapan demi harapan, bukan saja bahagia di dunia, tapi bisa kita raih kebahagiaan di negeri impian akhirat, di yaumul akhir, hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Wallahu a'lam.